Teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan elemen kunci dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana perusahaan berfungsi untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan memiliki peranan penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan output, dan mendorong inovasi. Klasifikasi perusahaan berdasarkan sektor produksi dan kepemilikan memberikan wawasan tentang kontribusi masing-masing dalam pasar. Pemahaman ini sangat penting untuk analisis kegiatan ekonomi dan strategi bisnis yang akan dibahas lebih mendalam dalam materi ini. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu organisasi perusahaan. Nah, organisasi perusahaan ini adalah struktur yang mengatur bagaimana sih suatu perusahaan ini beroperasi, termasuk bagaimana tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab yang didistribusikan di dalamnya. Nah, struktur organisasi ini juga menentukan alur komunikasi, proses pengambilan keputusan, ataupun koordinasi antara bagian atau divisi dalam suatu perusahaan ini. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan firma, dan juga perusahaan perseroan terbatas. Di samping itu juga ada pula perusahaan negara dan juga perusahaan yang dikendalikan oleh koperasi. Nah, yang kita bahas pertama yaitu perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar, atau bisa dikatakan jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Nah, karena kebanyakan dari usaha-usaha ini juga dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar, dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan juga penjualannya. Contoh-contoh dari perusahaan yang seperti itu adalah penjual sate, restoran, toko kelontong, dan juga toko makanan serta minuman. Nah, yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma. Nah, organisasi ini biasanya perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka ini bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, modal perusahaan dikumpulkan dari anggota-anggota perkongsian tersebut. Nah, selanjutnya ada perseroan terbatas. Apa sih itu? Kalau dari segi jumlah produksi dan juga hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang terbentuk secara perseroan terbatas adalah perusahaan yang paling penting. Nah, adapun juga bentuk lain dari organisasi perusahaan, yaitu perusahaan milik negara, nah atau yang biasa kita sebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, biasanya perusahaan ini itu pada umumnya perusahaan negara yang dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Nah, perbedaannya ini terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. Nah, sedangkan perusahaan koperasi itu perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Nah, perusahaan ini juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan juga koperasi kredit. Untuk selanjutnya yaitu fungsi produksi. Adapun fungsi produksi dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah faktor produksi atau input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, fungsi ini membantu perusahaan memahami bagaimana kombinasi berbagai input memengaruhi hasil produksi. Adapun rumus fungsi produksi yaitu Q sama dengan F dalam kurung L K R T, di mana Q yaitu jumlah output yang dihasilkan, L yaitu tenaga kerja atau labor, K yaitu modal atau kapital, R yaitu sumber daya manusia, dan yang terakhir T yaitu teknologi.
Dan yang terakhir ada pun fungsi-fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini ada 3. Yang pertama yaitu memprediksi jumlah output yang mungkin dihasilkan dengan berbagai kombinasi input. Yang kedua yaitu membantu produsen merancang harga pokok produksi dan kuantitas produk yang dihasilkan. Nah, dan yang ketiga yaitu memberikan gambaran kombinasi input yang harus digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu. Materi selanjutnya adalah perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, perusahaan dipandang sebagai suatu entitas ekonomi yang berperan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam meninjau perusahaan dari sudut ekonomi. Yang pertama, terdapat pengertian perusahaan dalam ekonomi. Secara ekonomi, perusahaan adalah unit produksi yang mengorganisir sumber daya atau faktor produksi untuk menghasilkan output barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, terdapat tujuan perusahaan dalam ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama perusahaan meliputi: yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Yang keempat, kesejahteraan pemilik dan karyawan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan dalam ekonomi. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan sektor produksi dan yang kedua itu berdasarkan kepemilikan. Yang termasuk dalam sektor produksi yaitu ada perusahaan primer, perusahaan sekunder, dan perusahaan tersier. Yang termasuk dalam kepemilikan yaitu ada perusahaan individu, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan, perusahaan negara, dan koperasi. Selanjutnya yaitu peran perusahaan dalam perekonomian, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi nasional, mendorong inovasi dan efisiensi, menyediakan barang dan jasa, dan menambah pendapatan negara. Selanjutnya, perusahaan dalam teori ekonomi mikro berperan sebagai produsen yang menentukan output dan harga barang berdasarkan mekanisme pasar dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dan strategi bisnis yang tepat.